Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, renungan kita pada hari ini berjudul Arti Hidup. Saudara-saudara, berbicara tentang arti hidup, itu tentunya mempunyai makna yang berbeda-beda, termasuk makna yang dalam, dan tergantung dari siapa yang memandangnya. Saudara-saudara, setiap orang memaknai arti hidup dengan pandangan dan pemikiran yang berbeda-beda. Ada orang yang menganggap bahwa hidup itu adalah takdir ilahi, sehingga harus dijalani, diterima dengan lapang dada. Ada juga orang yang mendefinisikan hidup ini sebagai panggung sandiwara. Bahkan pernah ada lagunya, dunia ini panggung sandiwara. Karena itu tidak perlu terkejut melihat ada orang yang hidup dengan berpura-pura. Sebab itu kita harus pintar-pintar dalam menjalankan atau melakoni peran kita. Tetapi tidak sedikit pula orang yang mengartikan bahwa hidup adalah kesempatan. Saudara-saudara, sehingga orang yang mengandalkan, yang menganggap kesempatan adalah dia harus mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Akhirnya mereka berjuang mati-matian untuk mendapatkan harta yang sebanyak-banyaknya. Tentu tidak peduli dengan cara apa yang ditempuh, apakah melanggar hukum atau tidak. Kalau kesempatan yang dikatakan hidup itu adalah kesempatan, dan kesempatan itu untuk memuliakan nama Tuhan, itu baik, sangat baik. Dan itu ada ayatnya memang, saudara-saudara. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Itu di dalam Matius 16 ayat yang ke-26. Jadi saudara-saudara, kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita, kalau kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan, itu baik. Seperti di dalam Matius 16 ayat 26 tadi. Walaupun kita mempunyai harta sebanyak-banyaknya, memiliki seisi dunia, tetapi kalau jiwa kita binasa di api neraka, tentunya tidak ada gunanya. Nah, saudara-saudara, bagaimana kalau ditinjau secara rohani? Apa arti hidup itu? Di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-25, Mazmur 37 ayat yang ke-25, Raja Daud berkata, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti." Di dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai dengan 24, Mazmur 139 ayat 23 sampai dengan 24 berbunyi demikian, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Jadi saudara-saudara, ada perbedaannya, perbedaan yang mendasar. Kalau dalam pengertian rohaninya, seperti ayat yang kita sudah baca tadi, itu hidup adalah perubahan. Memang saudara-saudara, hidup ini dinamis, bergerak. Bisa dikatakan hidup ini adalah perubahan. Ada perubahan. Berbicara tentang perubahan berarti berbicara tentang adanya perjalanan hidup. Kita sewaktu kecil, masih balita, kemudian beranjak dewasa, sampai menjadi tua, kemudian dipanggil ke rumah Bapa. Itulah namanya perjalanan kehidupan. Tentunya ada banyak pernak-pernik, ada banyak yang terjadi di dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, hidup adalah perenungan atau suatu perenungan. Pada waktu-waktu tertentu perlu kita melihat ke belakang, perlu kita melihat ke bawah, sampai sejauh mana Tuhan menolong kita. Kita perlu tahu sampai di mana pertolongan dan penyertaan Tuhan kepada kita. Itulah gunanya merenungkan. Kemudian hidup adalah perjanjian. Perjanjian ini yang dimaksud adalah perjanjian yang harus ditepati. Di dalam saudara berbisnis, di dalam saudara bermasyarakat, ada namanya janji. Baik janji secara formal maupun janji yang informal. Tetapi kalau saudara berjanji dengan manusia dan saudara ingkar janji, itu sama dengan kita berjanji, itu sama dengan kita
berhutang. Hutang itu harus dibayar. Kita berjanji kepada manusia, kita ingkar janji sama dengan kita tidak bayar hutang. Hutang itu harus dibayar jika saudara berjanji. Itu adalah komitmen. Kalau saudara pergi ke bank ambil kredit, kemudian saudara tidak melaksanakan pembayaran angsurannya, itu saudara ingkar janji, akan ada sanksi-sanksinya. Tetapi bagaimana saudara-saudara dengan Tuhan? Kita berjanji, kita mengikut Kristus, kita sudah berjanji sampai mati kita akan setia mengiring Dia. Bagaimana dengan janji kita kepada Tuhan? Kira-kira apa ini? Janji kepada Tuhan itu lebih dari sekadar hutang, saudara-saudara. Kalau yang punya hidup, yaitu Tuhan yang punya hidup, kita ini memintanya kembali, apa yang kita bisa lakukan? Kita sudah ada janji kepada Tuhan, kemudian kita ingkar janji, kita murtad, kita meninggalkan Dia, lantas Dia memanggil kita. Karena yang punya kehidupan itu sudah merasa saatnya kita dipanggil pulang. Bagaimana bentuk tanggung jawab kita? Kalau saudara baca di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-14, Yakobus 4 ayat yang ke-14, saya bacakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Memang saudara-saudara, hidup itu sangat singkat, saudara-saudara. Nah, arti hidup kita jika kita tidak berarti bagi Tuhan. Kita mungkin berarti di dunia bisnis, kita mungkin berarti di dunia politik, kita berarti di tengah-tengah masyarakat, kita bahkan menjadi tokoh masyarakat, tokoh politik, orang sangat terkenal. Tetapi itu tidak menjadi jaminan kalau saudara tidak berarti di hadapan Tuhan. Saudara tidak berarti di hadapan Tuhan, berarti saudara akan binasa. Nah, saudara-saudara, sekarang baiklah kita merefleksi diri kembali, mengintrospeksi diri kita. Bagaimana kita mendefinisikan hidup kita? Bagaimana kita mendefinisikan hidup ini? Karena ini akan mempengaruhi langkah kita ke depannya, mempengaruhi cara kita berpikir. Kemudian kita perlu menentukan skala prioritas. Ada banyak hal-hal yang kita mesti lakukan, tetapi ada yang namanya skala prioritas. Ada yang harus kita lakukan, tidak boleh ditunda-tunda. Itu yang utama, itu namanya skala prioritas. Dan pilihan mana yang kita ambil setelah kita menentukan skala prioritas tersebut? Kita perlu sadar, saudara-saudara, bahwa sesungguhnya hidup ini adalah sebuah ujian. Kita suka atau tidak suka, ini adalah sebuah ujian. Ujian terhadap karakter kita, bagaimana karakter kita. Ujian terhadap iman kita, bagaimana iman kita kepada Tuhan. Dan ujian terhadap kadar kasih kita kepada Tuhan Yesus. Itu semua ujian, saudara-saudara. Apakah kita lolos atau tidak? Ujian-ujian tersebut, saudara, bisa berupa masalah. Bisa saja saudara mengalami kelimpahan atau juga mendapatkan kekurangan. Jadi sekecil apapun perkara yang sedang kita hadapi, itu namanya bukan suatu yang kebetulan, tetapi semua adalah bagian dari suatu proses, yaitu proses ujian. Ketika kita ujian berupa masalah yang datang melanda kita, bagaimana sikap hati kita? Bagaimana respons hati kita? Apakah kita meresponsnya dengan sikap hati yang negatif, dengan menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan? Atau ketika ujian itu berupa kelimpahan? Saudara-saudara, kalau kita jatuh miskin, mungkin kita bilang ini ujian dari Tuhan. Tetapi kalau saudara hidup dalam kelimpahan, apakah saudara merasa itu bukan ujian? Itu bisa saja uji coba. Apakah kita di dalam kelimpahan, kita mampu setia kepadanya? Sebab ada orang ketika dalam kesusahan, kemiskinan, dia rajin ikut Tuhan, rajin beribadah, tetapi ketika dia sudah jadi orang yang sukses, bahkan sangat sukses, dia melupakan Tuhan. Jadi dalam kelimpahan pun merupakan suatu ujian. Masihkah kita sadar bahwa kita datangnya dari Tuhan, harta-harta kita, milik-milik kita itu datangnya dari Tuhan, atau kita malah membuat kita lupa diri?
kita tidak sadar ini semua datangnya dari Tuhan, berkat datangnya dari Tuhan. Atau bahkan kita mungkin tidak sadar dan kita lupa diri. Ini yang berbahaya, saudara-saudara. Di akhir renungan ini ada kata atau kalimat-kalimat bijak yang saya sampaikan, bahwa hidup adalah suatu proses yang menuntun kita kepada kehendak Tuhan. Itulah untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Hidup adalah sebuah proses yang menuntun kita kepada kehendak Tuhan. Sekian renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat, syukur hanya untuk Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini bisa menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami bisa memaknai apa arti hidup kita di hadapan Engkau. Apa arti hidup kita bagi orang-orang yang percaya kepada Engkau. Sehingga kita bisa melakoni hidup ini dengan hati yang takut kepada Engkau. Kita melakoni hidup ini dengan sungguh-sungguh mengiring Engkau sampai tiba saatnya Engkau panggil kami kembali ke rumah-Mu, Tuhan. Terima kasih banyak, Tuhan. Kiranya firman-Mu bisa menjadi berkat bagi kita semua, bagi hamba yang menyampaikan, bagi mereka juga yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.